Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Mahesa dari Universitas Malikus Saleh Teknik Informatika. Hari ini saya akan membawakan materi berjudul penggunaan fungsi hash dan MAC serta penerapannya dan penggunaan digital signature serta penerapannya. Apa itu hash? Hash adalah fungsi kriptografi satu arah atau bisa disebut one-way function yang mengubah suatu data seperti teks, file, angka, ataupun pesan menjadi sebuah nilai tetap yang disebut hash value, digest atau fingerprint. Hash memiliki beberapa fungsi seperti integritas data, memastikan bahwa data tidak berubah selama proses penyimpanan atau pengiriman. Jika ada perubahan satu bit pun, maka hasil hash akan berubah total. Yang kedua, penyimpanan password. Password disimpan dalam bentuk hash, bukan teks asli. Yang ketiga, pembuatan identitas file. File besar bisa diidentifikasi hanya dengan hashnya. Selanjutnya, penerapan dari hash. Yang pertama, ada verifikasi integritas file. Misal, SHA-256 checksum saat download file ISO. Yang kedua, penyimpanan password di database seperti Bangkrip PBKDF2. Yang ketiga, blockchain, yang dimana setiap blok memiliki hash unik. Yang terakhir, fingerprint certificate SSL atau TLS. Apa itu MAC? MAC atau singkatan dari Message Authentication Code adalah kode pendek yang dihasilkan dari suatu pesan dan kunci rahasia, melindungi dari pemalsuan pesan oleh siapapun yang tidak mengetahui kunci rahasia. MAC memiliki beberapa fungsi seperti pertama, autentikasi. Sistem dapat memastikan pesan benar-benar dari pihak yang memiliki. Yang kedua, integritas. MAC berubah jika pesan diubah sedikit pun. Yang terakhir, keamanan pesan dalam komunikasi, digunakan pada protokol komunikasi seperti TLS atau IPsec. MAC termasuk dalam kategori cryptographic authentication mechanism yang digunakan untuk mengamankan komunikasi digital. Beberapa penerapan dari MAC. Yang pertama, autentikasi API menggunakan HMAC, misalnya pada layanan AWS. Yang kedua, sistem pembayaran elektronik. Yang ketiga, pengamanan pesan di jaringan seperti TLS ataupun IPsec. Dan yang terakhir, token keamanan seperti JSON Web Token dengan HMAC SHA-256. Apa itu digital signature? Digital signature adalah mekanisme kriptografi yang menggunakan untuk membuktikan keaslian pengirim, integritas data, dan non-repudiation atau pengirim tidak bisa menyangkal bahwa ia yang menandatangani. Jika tanda tangan manual mengidentifikasi seseorang pada dokumen fisik, maka digital signature mengidentifikasi pengirim pada dokumen digital menggunakan kriptografi kunci publik atau public key cryptography. Contoh penggunaan algoritma digital signature ada pada Reverse Shamir-Edelman atau bisa disingkat RSA signature, Edwards Curve Digital Signature Algorithm atau disingkat ECDSA, dan Edwards Curve Digital Signature Algorithm atau disingkat sebagai EDDSA. Fungsi digital signature tidak lain ialah yang pertama, autentikasi, membuktikan bahwa pesan atau dokumen benar-benar dibuat oleh pemilik private key. Yang kedua, integritas. Jika ada perubahan satu karakter saja dalam dokumen, tanda tangan langsung tidak valid. Yang ketiga, non-repudiation. Pengirim tidak bisa menyangkal bahwa ia yang menandatangani dokumen. Contoh penggunaan dan penerapan digital signature. Yang pertama, dokumen resmi dan legal. Biasa digunakan dalam kontrak bisnis, perjanjian kredit bank, dokumen hukum, ataupun surat keputusan pemerintahan. Contoh nyatanya seperti tanda tangan BSSN pada dokumen elektronik di Indonesia. Penggunaan digital signature memiliki beberapa manfaat seperti tidak dapat dipalsukan, memiliki bukti legal yang kuat, serta tidak perlu cetak ataupun scan dokumen. Yang kedua, sistem pemerintahan. Biasa digunakan seperti e-filing pajak, eKTP atau elektronik kartu tanda penduduk dan tanda tangan ASN di dokumen resmi pemerintah. Kelebihan menggunakan digital signature ialah cepat, aman, hemat biaya, audit trail jelas. Yang ketiga, aplikasi mobile dan software. Biasa digunakan dalam aplikasi Android ditandatangani dengan private key developer ataupun Windows software ditandatangani dengan code signing certificate. Tujuannya agar mencegah aplikasi dipalsukan dan memverifikasi sumber aplikasi. Yang keempat, blockchain cryptocurrency.
Biasa digunakan untuk mengotorisasi transaksi dan memastikan hanya pemilik wallet yang dapat mengirim aset. Contoh penggunaan di dalam Bitcoin, Ethereum, dan banyak blockchain lain menggunakan SECP256K1. Yang kelima, sertifikat SSL atau TLS. Digital signature digunakan di dalam sertifikat authority agar memastikan keaslian web serta menghindari serangan man in the middle. Contohnya saat Anda membuka HTTPS, browser akan memastikan signature sertifikat. Dan itulah beberapa contoh penerapan digital signature. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.